uang istri. Oke. Uang suami, Uang suami. belum gitu. Oh, belum gitu. Uang suami, Hah? uang suami Ya, masih koma. masih koma ya Ustadz ya? Hah? Yang di dalamnya ada kewajiban untuk menafkahi istri Oke. dan anak-anak. Sepakat. Di sini masih aman. Soalnya banyak orang yang memahami uang istri, uang suami, uang istri. Selalu begitu Anda berpikir. Belum lihat. Ketika Anda ngomong ini di Polda Kaltim dulu beberapa tahun yang lalu, di tangga kita bercandaan gitu, polisi-polisi bilang, wah ini kalau dibilang ke istri ngamuk istrinya. Ustadz. Oke. Yang benar adalah uang suami adalah uang suami yang di dalamnya ada nafkah istri. Artinya pendapatan suami semua dipegang oleh istri. Itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Apakah ada jaminan mereka akan terus bersama berdua sampai mati? Oh, nggak ada. Bisa cerai kan? Iya. Nah kalau cerai lalu kemudian uangnya tercampur bagaimana? Saat membaginya. Nah, saya nggak tahu jawabannya tuh Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Itu yang banyak tidak diketahui atau tidak difikirkan ke depan oleh sebagian pasutri. Iya. Semua uangnya suami dikasih ke istri. Lalu kemudian misalnya ada sebagian kasus suaminya wafat. Iya. Kemudian orang tua suami datang ke tempatnya istri. Maaf ya nak, bapak ibu kesini mau bertanya. Kami kan orang tua. Biasanya orang tua itu kan juga ada warisannya. Iya. Bukan kami gila akan hartanya anak kami. Tapi kan anak kami tahu dia bekerja. Mengapa sudah setahun kami tidak pernah dapatkan apapun dari hasilnya anak kami? Istrinya bilang, maaf ya bu, selama suami saya hidup, setiap bulan uangnya pasti dikasih ke saya semua. ATM-nya saya yang pegang. Aduh. Suami saya bilang, ini uangnya. Berarti uang saya semua. Oke. Jadi bapak ibu nggak dapat apa-apa. Ya Allah. Itu adalah hal yang mungkin jarang disadari oleh sebagian orang. Iya. Bahwa ketika mereka bercerai atau ditinggal wafat, ada bagian dari hak orang tuanya, orang tua suami, yang akhirnya bisa jadi itu tercampur ke istri. Iyalah. Ya enggak? Bisa jadi memakan harta dengan cara yang batil buat istrinya. Iya. Karena tercampur di situ hartanya suami yang juga ada hak buat orang tuanya. Oke, apalagi ya, sebenarnya ibunya dia itu kan surganya suami Ustadz ya? Iya. Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Nah jadi cara manajemennya, kalau menurut Ana, masing-masing itu punya rekening. Ini rekening istri. Ya, apa yang ada rekening istri, punya istri. Ini rekening suami. Itu uangnya suami. Iya. Tapi harus ada nafkah kepada istri. Iya. Bisa jadi besarannya mereka sepakati, bisa jadi tidak. Oh, jadi kalau disepakati juga nggak apa-apa, sama-sama ridho. Iya. Hatta si istri lebih besar. Contoh Ustadz, ini anak agak ada mau waktu ilmu. Kalau yang pertama kan 3R. Iya. Aduh, yang pertama 3R-nya apa ya tadi Ustadz? 3R ini adalah tipikal orang tua zaman sekarang dengan menyekolahkan anak, yaitu pokoknya aku cukup antar, tiap bulan ku bayar dan aku nggak mau tahu, pokoknya anakku harus pulang pintar. Nggak bisa begitu nih Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Maksudnya ya Anda juga harus tahu ilmu si parenting itu sendiri. Dan itu memang harus dipelajari. Kebanyakan orang tua kita di zaman sekarang itu tunggu ada masalah baru cari tahu. Yang benar adalah belajar. Maka kalau ada sekolah kita mengadakan kajian-kajian parenting, itu jangan mengeluh. Jangan berkata, ini sudah hari Ahad, ini kan waktunya libur, ngapain belajar lagi? Iya. Padahal Senin sampai Sabtu itu anaknya yang belajar. Hari Ahad orang tuanya yang belajar. Wah, bagus, Masya Allah. Syukran Ustadz. Nah yang ketiga tadi adalah Manajemen keuangan. ini manajemen keuangan. Kalau mereka masing-masing punya pendapatan, maka yang terbaik itu adalah mereka memisahkan keuangan. Yaitu jelas hartanya istri yang mana, hartanya suami yang mana, kewajiban suami nafkah ke istrinya berapa, pengeluaran-pengeluaran semua diambilkan dari uangnya suami. Begitu. Dan istri, oh ya, Anda tambahin dikit. Boleh, Sat. Kalau istri sudah punya uang, itu haknya istri 100%. Mau dia kasih ke orang tuanya, mau dia belikan apa, itu terserah dia. Kasih suaminya pun juga nggak masalah. Boleh. Sedekah. Oke. Dan tadi kan uangnya istri. Jadi suami nggak punya hak untuk ngatur-ngatur. Kamu nggak boleh belian, nggak boleh belian. Kalau memang itu adalah hak
atau pendapatnya dia sendiri. Dalam hal yang ma'ruf. Ya, Jelas. Nah, jelas. Hmm. Istrinya misalnya mau ngasih sepupunya, mau biayain sekolah adik sepupunya. Suaminya protes misalnya. Kok kamu biayain dia sih? Kan dia gitu ya. Marah-marah. Nggak perlu, orang itu kan uangnya istri. Iya. Uangnya istri bukan uangmu gitu. Konsekuensi yang lain adalah tidak ada yang namanya pembolehan misalnya suami kalau bahasa orang Bugis cokek-cokek. Cokek-cokek apa? Kalau ini ada dompet terus minta dikit disembunyiin, itu apa namanya? Nyuri. Ya nyuri lah. Nyuri lah ya. Ngumpet-ngumpet. Ngambil nyopet lah gitu ya. Uang suami melakukan hal itu kepada dompetnya istri nggak boleh. Tanpa sepengetahuan istri atau? Iya dong. Iyalah. Ya diem-diem ya. Nyuri. Enggak, kirain kayak aku minta dong. Tapi istrinya juga pasrah aja gitu. Itu gimana sih? Enggak. Yang anak lengkapi deh. Suami nggak boleh ngambil-ngambil uangnya istri. Iya. Ya kan? Karena itu uangnya dia. Tapi dalam keadaan sebaliknya, suami pelit. Iya. Suaminya nggak nafkahi. Suaminya nggak belikan susu. Suaminya nggak biayain apapun. Oke. Kalau dimintain duit, banyak alasannya. Ya, sebagaimana Hindun ketika konsultasi kepada Nabi SAW tentang suaminya yang tidak menafkahi dengan cara yang ma'ruf. Iya. Anda pernah dengar itu. Maka dan ada unsur pelit di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa abnaiki bil ma'ruf." Ambil uang suamimu diam-diam. Tapi sebatas yang memang kebutuhannya. Oke. Yang memang itu mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jangan lebih. Jadi kalau kebutuhannya misalnya hanya untuk beli makan, beli minum, ambil sebatas itu saja. Oke. Banget. Misalnya butuhnya 300 ya 300. Ya kalau 300 suaminya lihat mana ya, 300 dengan kebanyakan ya bisa apa namanya? Di dompet suami soalnya 3 juta saat misalnya saat. Ya, tebel. Gitulah. Boleh dong ya saat ya. Kalau enggak kelihatan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ma'ruf. Anda nggak bisa bilang nominalnya. Oke. Ya, pokoknya tidak ada suami ngambil uangnya istri untuk menafkahi. Oke. Yang ada istri bisa saja mengambil untuk menafkahi manakala kasusnya suaminya adalah orang yang tidak mau keluar uang. Gitu. Masya Allah, nih clear teman-teman nih, fikir rumah tangga nih memang harus benar-benar butuh ilmu. Yang kayak begini-begininya masih banyak yang salah. Makanya sampai ada poster-poster, meme atau apa, uang istri, uang suami, ya uang istri. Repot Ustaz kalau begitu. Juga jangan pengen cari tahu suami dapatnya berapa. Kamu nonton kan sampai habis di episode ini kan? Kamu mau Anda nggak ngomong gitu loh.